Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Ranggakusuma, NPM 133 dengan di bawah dosen pembimbing Dr. Subelo Wiono SHMPD. Oke, saya di sini akan mempresentasikan teknik penulisan karya ilmiah dengan judul Resepsi dan Penerapan Hakim dan Jaksa Terhadap Ritual Budaya Jepang Seppuku dalam ranah pemberantasan korupsi sebagai bentuk efek jera di Indonesia. Oke, sebelum saya membuka bumbu dapur dari permasalahan ini, saya akan membacakan latar belakang masalahnya. Seppuku merupakan salah satu bushido atau yang kita ketahui adalah kode etik yang dimana ritual tersebut sebagai bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk memulihkan nama baik seluruh kegagalan saat melaksanakan tugas dan atau kesalahan untuk kepentingan rakyat. Seppuku dulu hanya dilakukan oleh samurai. Pada abad ke-12, samurai Jepang yang ingin menghindari kekalahan perang yang memalukan atau menghindari penangkapan yang berakibat menurunnya harga diri. Maka ritual seppuku ini itulah sebagai bentuk membayar kesalahannya untuk mengembalikan kehormatannya. Secara formal, ritual seppuku dimulai dengan samurai itu mandi dahulu, kemudian menggunakan kimono putih, dan setelah itu ia akan disuguhkan makanan favoritnya dan sebuah pisau yang ditempatkan di piring. Selesai makan, samurai akan menulis puisi kematian yang mengungkapkan kata-kata terakhirnya sebelum menusuk perutnya dengan pisau yang disediakan. Kala itu, Kaisha Kunin atau Algojo dalam ritual tersebut dengan cara tertentu memenggal kepalanya agar jatuh pada pelukan sang samurai. Tradisi bunuh diri kuno itu dilakukan untuk menghindari dirinya jatuh di tangan mereka, menguranginya rasa malu, dan menghindari kemungkinan siksaan dari musuh jika tertangkap. Samurai juga bisa diperintahkan oleh daimyo atau yang kita ketahui tuan tanah feodal. Mereka untuk melaksanakan seppuku. Terkadang seppuku itu dilakukan oleh samurai atau daimyo atas dasar kesepakatan damai mereka. Nah, saya lanjut. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis pribadi, dengan adanya contoh budaya ritual Jepang dulunya, budaya ritual seppuku sangat pas apabila ritual ini diterapkan sebagai efek jera bagi para tindak pidana korupsi. Karena masih lihat kurang jera bagi narapidana pidana yang sudah diterapkan sebagai tersangka yang berbagai cara keluar masuknya penjara tanpa memikirkan berapa tentang kerugian yang dialami oleh negara demi kepentingan privasinya itu sendiri. Nah, menurut Dr. Indah Sri Utari, persoalan bangsa dan masalah korupsi pada dasarnya bukan hanya masalah hukum, tapi karakter. Hanya mengandalkan hukum untuk mengatasi korupsi tidak dapat menyelesaikan masalah. Aturan sebenarnya dibuat hanya untuk ultimatum remedium. Itu menurut dari Chandra Hamzah dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya antaranya toleransi terhadap hukum, lebih banyak bicara dan upacara ketimbang aksi. Itu secara faktanya ya. Ancaman hukuman dalam undang-undang tidak lebih hanya diberi fungsi pasif, tapi sedikit sekali diterapkan secara real. Dan karakter manusia merupakan hal mendasar yang perlu mendapat perhatian. Dari sini, saya sebagai penulis atau peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan pandangan pakar hukum dengan hadirnya undang-undang
khususnya undang-undang tindak pidana korupsi ini atau yang kita ketahui tipikor, itu pun belum bisa menghilangkan sedikit demi sedikit jejak korupsi terutama di ibu kota pertiwi ini, di tanah ibu kita pertiwi ini. Penyebabnya ialah undang-undang kita memiliki efek jerah yang bersifat kurang. Terlebih lagi, efek jerah yang diberikan terhadap korupsi tersebut kurang adil ataupun kurang jerak bagi warga yang sudah diambil haknya oleh para narapidana. Nah, berdasarkan pemaparan Uu Roy yang di atas, maka peneliti ingin mengkaji terkait efek jerah yang tepat bagi para korupsi sebagai bentuk penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan judul proposal persepsi dan penerapan hakim dan jaksa ritual budaya Jepang seppuku dalam ranah pemberantasan korupsi sebagai bentuk efek jerah di Indonesia. Oke, kita langsung masuk aja. Apa sih yang menjadi identifikasi masalah? Nah, menurut penjelasan yang diberikan pada bagian latar belakang, peneliti juga dapat mengidentifikasi masalah berikut. Yang pertama, kesiapan para lembaga, terutama kehakiman dan kejaksaan, terhadap implementasi ritual budaya Jepang seppuku sebagai bentuk efek jerah bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua, implementasi ritual budaya Jepang seppuku bila disahkan sebagai efek jerah. Yang terakhir, eh, penanggulangan bila sebagian mayoritas di tanah kita beranggapan bahwa ritual budaya Jepang seppuku sebagai bentuk melanggar keadilan. Jadi pasti ada sebagian masyarakat kita pasti ada yang tidak setuju dong gitu dengan adanya seppuku. Ya, terutama untuk orang-orang yang paham garis kanan atau enggak garis kiri mungkin. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, makanya dari situ bersumber pada latar belakang di atas, maka peneliti perlu adanya rumusan masalah yang akan memberikan arah pada mereka, pada peneliti. Adapun rumusan masalah pada peneliti ini adalah yang pertama, bagaimana kompetensi penalaran aparat lembaga penegak hukum, yaitu kehakiman dan kejaksaan, bila ritual budaya Jepang seppuku ini diterapkan tanah ibu kita pertiwi sebagai efek jerah. Dan kedua, efektifkah penerapan ritual Jepang seppuku bila mana disahkan sebagai efek jerah terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Nah, yang terakhir, bagaimana solusinya apabila bagian mayoritas ataupun masyarakat di kita beranggapan bahwa ritual budaya Jepang seppuku melanggar keadilan. Itu poin pemaparan dari rumusan masalah. Nah, di sini maksudnya tujuan penelitian yaitu sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Alasan utama tinjauan ini adalah salah satu menjelaskan mengkaji terkait persepsi dan penerapan ritual budaya Jepang seppuku dalam ranah pemberantasan korupsi. Kemudian penelitian dapat memberikan 7 penelitian antara lain. Yang pertama yaitu mengetahui kompetensi penalaran aparat penegak hukum ritual budaya Jepang seppuku ini diterapkan di tanah ibu pertiwi sebagai efek jerah. Yang kedua, mengetahui keefektivitas ritual budaya Jepang seppuku bila mana disahkan sebagai bentuk efek jerah terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Yang terakhir, mengetahui solusinya apabila mayoritas beranggapan apabila ritual budaya Jepang seppuku ini melanggar keadilan. Nah, kegunaan penelitiannya ini, kegunaan menurut peneliti yang
peneliti dapatkan, yaitu eh, untuk mengurangi para perusak moral negara, salah satunya para pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya penerapan ideologi Pancasila. Kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin diharapkan gitu. Karena masih banyak ke korupsi di Indonesia ini istilahnya keluar masuk cengengesan apapun, meskipun memang ada undang-undang yang berlaku, tetapi kan itu apakah masyarakat di Indonesia itu sangat adil gitu kan, coba tanya itu kan, sebagai masyarakat kecewa gitu. Nah, kalau kita lanjut untuk kerangka pemikirannya, kerangka berpikir adalah tinjauan untuk penelitian sebelumnya, meninjau data dari penemuan baru yang data sudah ada pada sebelumnya diikuti oleh kemajuan. Nah, pada saat penelitian ini, peneliti sebelumnya telah memiliki permasalahan, tetapi secara universal, bukan secara spesifik yang bersumber pada media. Jadi, kerangka yang pemikiran yang penulis dapat itu, kalau melihat dari jurnal atau segala macam, rata-rata upaya pencegahan dan penindakan, bukan seperti eh, seppuku ini sebagai istilahnya efek jerah, tidak, gitu kan? Berarti ini secara tidak langsung penelitian penelitian ini belum ada dong, gitu kan? Nah, dari sebagian pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas terkait tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini tentang persepsi dan penerapan hakim dan jaksa ritual budaya Jepang Seppuku dalam ranah pemberantasan korupsi sebagai bentuk efek jerah di Indonesia. Nah, di sini untuk metode penelitiannya ini, yang pertama spesifikasi penelitian. Nah, spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif analitis. Kenapa? Karena di sini akan kita gunakan kayak sepertinya mendeskripsikan suatu gambaran atau hasil titik fokus melalui sampel. Sampelnya berupa apa? Nah, nanti kita dijelasin di teknik instrumen pengumpulan data itu. Dan kemudian metode pendekatannya. Metode pendekatan penelitian yang diajukan pada proposal ini ialah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, tulis yang perilaku yang diamati oleh orang-orang. Itu. Dan kemudian untuk instrumen pengumpulan data, teknik akuisisi yang berikut digunakan untuk dapat memperoleh data informasi yang lengkap pada fokus penelitian, yaitu teknik observasi, yaitu di mana kita akan menggunakan pengamatan. Terus ada sesi teknik wawancara. Wawancara di sini kepada siapa yang kita tuju? Yang peneliti tuju itu adalah pihak ke orang-orang yang berada di instansi kehakiman dan kejaksaan supaya mereka kita dapat menarik benang merahnya lah gitu. Nah, untuk alat pengumpul datanya seperti apa? Nah, alat pengumpul datanya itu digunakan ialah satu perangkat laptop dan dua perangkat seluler. Untuk analisis data ini adalah proses mencari, menyunting, dan sistematis melalui hasil diperoleh wawancara, catatan, observasi, dan klarifikasinya agar mudah dapat dipahami oleh orang lain, menarik kesimpulan, serta mencari dan mengeditnya secara sistematis. Model analisis ini pada penelitian ini mengikuti model analisis Miles dan Huberman. Mas Huberman menunjukkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif kesinambungan pada semua tahapan penelitian selesai. Nah, lokasinya itu yang ingin peneliti lakukan itu adalah langsung saja terjun ke tempat wawancaranya. Yang pengennya tuh insya Allah lokasi atau tempat yang dilakukan oleh peneliti ialah Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung. Nah, untuk jadwalnya ini, karena kita akan menerapkan magang 6 bulan, mungkin saya akan berkonsultasi dulu dengan dosen pembimbing, alangkah baiknya seperti apa, gitu. Jadi supaya tidak ada terjadi miskomunikasi, gitu kan. Istilahnya dosen pembimbing ini yang lebih tahu. Nah, untuk sistematika pembahasannya mungkin ada 5 bab, yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teoritis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 penutup. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin udah selesai untuk presentasi yang saya paparkan. Apabila saya ada kekurangan kata maupun ada Mas tidak mengenakan hati, saya mohon maaf karena saya masih manusia masih perlu perkembangan karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan yang di atas. Oke, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.